Nah, kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu Gojek penerapan STP dalam pasar transportasi online. Segmentasi pasar. Gojek, platform super app dari Indonesia, menggunakan segmentasi untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang bervariasi dengan fokus pada demografis, menargetkan pengguna dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Geografis, memfokuskan pada kota-kota besar di Indonesia dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Perilaku, fokus pada pengguna yang sering menggunakan aplikasi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital. Psikografis, pengguna yang mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam memesan transportasi, makanan, atau layanan lainnya. Kita masuk pada elemen targeting. Gojek menargetkan konsumen urban yang sibuk yang membutuhkan solusi cepat untuk mobilitas dan kebutuhan sehari-hari. Generasi muda yang tech-savvy dan nyaman menggunakan aplikasi digital. UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem mereka untuk mendukung layanan yang ditawarkan. Dalam elemen positioning, Gojek memposisikan dirinya sebagai aplikasi super app yang menawarkan berbagai solusi kebutuhan sehari-hari dalam satu platform. Dengan tagline "Pasti ada jalan", Gojek ingin menjadi pilihan pertama bagi konsumen untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi hingga pengiriman barang. Nah, hasil dari implementasi STP, Gojek di pasar transportasi online Indonesia menunjukkan berbagai keberhasilan, baik dalam peningkatan pengguna, pendapatan, maupun penguasaan pangsa pasar. Gojek memanfaatkan strategi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri transportasi online. Berikut adalah hasil implementasi STP Gojek di Indonesia, termasuk nominal pendapatan Gojek di pasar transportasi online. Nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia setelah bergabung menjadi GoTo melaporkan nilai transaksi bruto lebih dari USD 22 miliar, sekitar 330 triliun rupiah di seluruh layanannya. Dari jumlah ini, Gojek berkontribusi besar melalui layanan transportasi online, GoFood dan GoPay. Yang kedua, dominasi pangsa pasar. Gojek merupakan salah satu pemimpin di pasar ride hailing di Indonesia bersama dengan Grab. Data menunjukkan bahwa Gojek menguasai sekitar 40% hingga 50% pangsa pasar transportasi online di Indonesia pada tahun-tahun terakhir. Meskipun angka ini bersaing ketat dengan Grab. Yang ketiga, investasi dalam teknologi dan digitalisasi. Investasi R&D dan infrastruktur digital. Nah, Gojek telah mengalokasikan investasi yang signifikan dalam teknologi, mencapai ratusan juta dolar AS untuk memperkuat platform digitalnya. Ini mencakup seperti pengembangan aplikasi, sistem keamanan, serta integrasi pembayaran digital melalui GoPay. Yang keempat, kontribusi pada ekonomi Indonesia dalam pemberdayaan mitra pengemudi. Gojek telah bekerja sama dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi di Indonesia. Melalui layanan seperti GoRide dan GoCar, mitra pengemudi dapat memperoleh penghasilan tambahan yang stabil. Jika rata-rata pendapatan seorang mitra pengemudi mencapai sekitar 3 juta per bulan, maka kontribusi ekonomi Gojek kepada para pengemudi bisa mencapai 6 triliun per bulan. Poin yang kelima, yaitu nilai perusahaan dan investasi. Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo pada tahun 2021 dengan valuasi gabungan sekitar 18 miliar US dollar atau sekitar 270 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan nilai besar dari pasar yang telah dibangun oleh Gojek, termasuk dari kontribusi layanan transportasi online. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi, studi kasus di atas menunjukkan bagaimana penerapan STP atau segmentasi targeting positioning dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami dan melayani konsumen secara efektif. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok yang lebih seragam dan terfokus. Melalui targeting, mereka memilih segmen mana yang paling menguntungkan. Dan positioning memungkinkan perusahaan menciptakan citra yang kuat dan berada di benak konsumen. Strategi yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberhasilan perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Roland Anggara Putra, pamit undur diri. Terima kasih.